anak-anak, Pak Tri akan membahas materi TO yang ke-6. Pak Tri akan bahas 20 soal itu yang akan kita jadikan pembelajaran untuk ke depan. Siapa tahu nanti soal-soal ini juga akan banyak muncul di UTBK. Oke, nomor 11. Proses terbentuknya Danau Bandung Purba terjadi secara, ingat ya, sudah dijelaskan berkali-kali, secara terbendung. Kenapa terbendung? Karena aliran Sungai Citarum terhalang pernah ya. Bandung jadi danau pada zaman dulu, disebutnya Danau Bandung Purba, karena aliran Sungai Citarum terhalang oleh aliran lahar dari Gunung Tangkuban Rau waktu letusan di zaman Belanda ya, penjajahan Belanda. Sehingga menjadi mengenang, melebar, akhirnya jadi danau. Dan kemudian solusinya karena belum ada, zaman itu belum ada alat-alat berat begitu ya. Solusinya adalah dengan air itu menghilang ke dalam gua vertikal yang namanya Sanyang Tikara, ada di Padalarang Citatah sana ya. Itu ceritanya tentang bagaimana Bandung ini menjadi surut banjirnya ya, tapi kenyataannya sampai sekarang, maka kalau Bandung itu hujannya berhari-hari gitu ya, nggak berhenti-berhenti, maka Bandung banjir itu sudah biasa. Ada genangan itu sudah biasa. Itu salah satu bukti bahwa Bandung ini pernah menjadi danau ya. Gambar di samping dan di atas ya, menunjukkan salah satu proses demografi, yaitu yang diarsir itu adalah transisi demografi, peralihan, jadi ya antara jumlah penduduk dengan jumlah makanan gitu ya, itu dengan jumlah produksi itu mengalami penurunan, pergeseran setelah ada perkembangan ya, jumlah kelahiran dikendalikan dengan KB, dengan perencanaan keluarga, kemudian orang pendidikannya sudah cukup bagus gitu ya, kemudian penghasilan juga semakin baik, orang menjadi semakin sadar untuk membentuk keluarga tidak dengan banyak anak gitu ya. Jadi terjadi pengendalian, proses perubahan dari yang semula angka kelahiran, fertilitas tinggi, mortalitas tinggi itu jadi turun, itu proses peristiwa turunnya itu dalam jangka waktu itu disebut transisi demografi. Jadi jawabannya B, nomor 12 ya. Nomor 13, perhatikan pernyataan di bawah ini, mampu memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Pendapatan per kapita penduduk sangat tinggi, kaya sumber daya alam. Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor sekunder dan tersier. Terbatasnya hubungan kerjasama. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lambat. Dari pernyataan di atas yang termasuk indikator negara maju ya, indikator negara maju tentu yang pertama adalah mampu memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Jadi kalau dia punya, kalau enggak pun dia bisa seperti Singapura ya, bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam negara dengan optimal. Kemudian pendapatan per kapita penduduk sangat tinggi, rata-rata negara maju begitu ya. Kayak sumber daya alam tidak menjamin negara maju atau tidak. Kayak Brunei gitu ya, tidak termasuk negara maju. Kenapa? Karena dia tergantung pada sektor primer, pada minyaknya, juga minyaknya habis. Bingung dia ya. Yang keempat, sebagian besar penduduk bekerja pada sektor sekunder dan tersier. Betul ini ya. Sekunder itu kayak industri, tersier itu kayak jasa, ya fasilitatif. Jadi orang negara maju itu biasanya sebagian besar penduduknya sudah punya usaha yang sifatnya tidak tergantung pada pemerintah, tidak tergantung menjadi pegawai negeri gitu kira-kira ya. Terus yang kelima, terbatasnya hubungan kerjasama, terbatas malah nggak mungkin bisa maju ya. Perkembangan pengetahuan dan teknologi lambat ya, apalagi tidak bisa menjadi indikasi negara maju. Jadi 1, 2, 4 ya, jawabannya B ya. Oke, nomor 14. Rasio antara jumlah penduduk usia produktif dengan non-produktif itu disebut dependensi rasio. Kita masih ingat ya. Di R sama dengan 0 sampai 14 itu belum produktif, ditambah yang sudah tidak produktif, lebih dari 64, dibagi atau dibandingkan dengan yang usia produktif 15 sampai 64 tahun dikalikan 100. Nah, itu dependensi rasio. Rumusnya itu ya.
Nomor 15. Jadi jawabannya D ya. Nomor 14 D. Nomor 15. Apabila diketahui suatu pagi suhu di Jakarta 26 derajat dengan gradien isotermisnya 0,6 derajat Celcius. Jadi setiap naik 100 meter berkurangnya 0,6. Maka suhu kota Bogor yang ketinggian 1.500 meter menjadi berapa derajat Celcius? Nah, asumsinya Jakarta itu dianggapnya 0 meter karena kota pelabuhan, dianggapnya 0 meter. Maka 1.500 kurangi 0, itu tetap 1.500, dibagi 100, berarti 15, dikalikan 0,6, berarti 15 kali 0,6 itu sama dengan 6, ya. Sama dengan 9, sorry. Sama dengan 9. Nah, suhu di Jakarta 26, semakin naik kan semakin turun ya, suhunya semakin rendah, maka 26 dikurangi 9 sama dengan 17. Kira-kira gitu jawabannya ya. Nah, jadi maksudnya adalah dengan menghitung, cara menghitungnya adalah suhu Bogor sama dengan 26 derajat Celcius dikurangi dalam kurung 1.500 per 100 kali 0,6 kurung tutup ya. Jadi hasilnya 17 atau B. Nomor 16. 15B ya. 16. Data curah hujan kota A tahun 2010 menunjukkan bulan basahnya 2 bulan. Bulan lebatnya 4 bulan. Sisanya bulan kering. Nah, kita ingat rumusnya Smith-Ferguson adalah Q sama dengan rata-rata jumlah bulan kering per rata-rata jumlah bulan basah kali 100%. Nah, bulan keringnya berapa? Oh, bulan keringnya ada 6. Dari mana? Karena bulan basahnya 2, bulan lembabnya 4. Ya, jadi sisanya 12 bulan dikurangi 2 dan 4 adalah 6. Sedangkan rumusnya kan hanya yang diperhitungkan hanya yang kering per lembab, per basah. Yang lembab tidak diperhitungkan. Maka yang basah 2, berarti 6 per 2 kali 100% sama dengan 300%. 300% itu masuk di G. Kenapa? Karena batasnya di A itu 14,3%, B itu 33,3%, C itu batasnya 60%, D batasnya 100%, E 167%, F 300%, G 300 sampai 700%, betul. H lebih dari 700%, ya. Nah, berarti yang ikut 300% itu ikut antara F dengan G gitu ya. Nah, biasanya kan 0 sampai 14,3%. Terus 14,3% lebih kurang dan sama dengan gitu kan ya, pakai sama dengan, maka yang dihitung adalah 300%-nya ikut yang G. Ya. Jadi jawabannya D, dodol. Nomor 17. Perhatikan gambar di samping. BL itu azimutnya berapa? Ngitung azimut kan dari utara. Utara ke BL kalau diambil jalan kirinya itu 45 derajat. Itu 90 dibagi 2, 45. Maka azimutnya U sampai BL searah jarum jam itu besarnya 270 tambah 45 sehingga 315 derajat besarnya ya. 315 derajat. Nomor 18. Berikut yang termasuk sumber daya alam inhospitable resource. Berdasarkan persediaannya, maka sumber daya alam itu bisa diperbaharui atau renewable resource, tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resource, dan sumber daya alam yang jumlahnya sangat banyak atau dapat memperbarui diri sendiri, itu namanya inhospitable resource. Nah, yang bisa memperbarui sendiri selalu ada setiap kali itu air, udara, sinar matahari. Jadi jawabannya C. Kalau batu bara dan minyak bumi kan gampang habis, ya, unrenewable, nggak bisa diperbarui. Emas perak demikian juga, belerang juga demikian juga. Sedangkan yang E, pertanian peternakan, renewable resource. Sedangkan yang inhospitable hanya C, ya.
Jadi jawaban nomor 18 adalah C. Nomor 19. Berikut ini pemanfaatan SIG dalam bidang kehidupan, berbagai bidang kehidupan. Pemilihan lokasi pemukiman, pemeliharaan dan perencanaan perluasan jalur transportasi, informasi lingkungan yang berkaitan dengan fasilitas publik, inventarisasi jaringan transportasi dan jalur angkutan umum, pantauan tata guna lahan, analisis daerah rawan kemacetan dan bahaya kecelakaan, gitu ya. Nah, yang merupakan manfaat SIG dalam bidang transportasi dan perhubungan ditunjukkan oleh nomor, nah kita lihat mana yang berkaitan dengan transportasi. Nomor 2 jelas ya. Kemudian nomor 4 ya. Nomor 6 ya. Nah, jadi kenapa nomor 3 tidak? Nomor 3 itu berkaitan fasilitas publik, tidak hanya jalan, banyak hal ya pasar ya dan sebagainya. Jadi tidak termasuk di situ. Jadi jawabannya adalah 2, 4, 6. Yang D ya. Yang D. Nomor terakhir nomor 20 di situ dikatakan perhatikan pernyataan di bawah ini. Pemetaan penggunaan lahan, pemetaan untuk keperluan Hankamnas, mendeteksi lahan kritis, pengamatan sifat fisik laut, analisis keadaan cuaca. Yang termasuk manfaat penginderaan jauh dalam bidang sumber daya alam dan lingkungan. Ingat ya, sumber daya alam dan lingkungan. Maka yang sesuai dengan jawaban itu, yang sesuai dengan pemahaman dalam bidang sumber daya alam dan lingkungan adalah 1, pemetaan penggunaan lahan. Nah, betul ya, penggunaan sumber daya alam. Kalau Hankamnas kan tidak ya. Mendeteksi lahan kritis, nah itu berkaitan dengan lingkungan. Ada lahan kritis dan setidaknya hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Kemudian pengamatan sifat fisik laut. Mungkin enggak sifat fisik laut? Enggak terlalu ya, enggak bisa berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Karena sifat fisik laut itu ombak, arus gitu ya. Enggak bisa dideteksi secara langsung dengan penginderaan jauh. Kemudian analisis keadaan cuaca. Nah, ini baru bisa karena cuaca berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam. Jadi jawabannya adalah 135B. Begitu ya anak-anak, ini pembahasan kita tentang soal TO yang baru saja kita bahas, kita baca. Mudah-mudahan membantu kalian di dalam proses belajar. Bila ada yang tidak tahu atau kurang jelas atau ingin memperdalam, silahkan kontak saya dengan WA atau dengan media yang lain.